Hello guys, buat kamu yang suka mengisi waktu luangnya dengan menonton film, kali ini kita akan coba menyajikan sebuah film yang sangat menantang imajinasi kita. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini. Dan satu lagi, silakan menyediakan headsetnya. Oke guys, mari kita mulai. Bermula di sebuah lembaga riset pengembangan otak sintesis dan cloning manusia. Dikisahkan William dan Edward adalah ilmuwan di sebuah industri high teknologi yang bernama Bionin. William bekerja sebagai tenaga ahli untuk bidang pengembangan sel otak sintesis. Sementara Edward adalah ahli di bidang cloning makhluk ini. Perusahaan Bionin melakukan riset pembuatan sel otak sintesis dari donor para tentara yang tewas di medan tempur. Teknologi sintesis ini bertujuan untuk menghidupkan kembali memori si donor dalam bentuk otak buatan yang diintegrasikan dengan tubuh robot. Jadi istilahnya, orang yang sudah mati, memori otaknya dicetak ulang dan diinput ke tubuh baru, sehingga menjadi objek baru yang sama persis dengan pemiliknya. Atau dengan kata lain, objek baru itu adalah replika dari tubuh aslinya sang pemilik otak. Riset yang dilakukan oleh William dan Edward tidak semudah teorinya. Hingga beberapa kali percobaan, hasilnya selalu nihil. Akhirnya dilakukanlah sebuah riset dengan kode 354. Untuk kali ini, William lebih serius melakukannya pada donor yang baru. Pengerjaan pembuatan otak buatan pun mulai dijalankan prosedurnya. Belajar dari kesalahan, William mulai dengan merancang ulang memori objek 354 dan menyusunnya menjadi sel-sel otak baru dalam bentuk hard disk yang dikerjakan dengan komputer hologram. Sel otak objek 354 itu disusun kembali oleh William dengan sangat hati-hati dan teliti sampai sel otak sintesis itu selesai dan tersusun sempurna. Setelah otak sintesis itu selesai, saatnya untuk mentransfernya ke tubuh replika yang berbentuk robot. Proses transfer data memori pun dilakukan. Beberapa saat kemudian, objek 354 itu mulai menunjukkan reaksi dan mulai berfungsi. Objek 354 mulai berkomunikasi dengan kontak sound dari William. Orang-orang yang terlibat pada riset itu mulai sumringah dengan keberhasilan percobaan 354 itu. Namun, tak lama kemudian, objek 354 itu mulai mengalami malsistem kerja. Objek 354 itu berontak dan melukai dirinya sendiri. Sontak saja keadaan itu membuat para kru riset itu panik. Sebab objek 354 tidak bisa di auto off. Melihat kondisi semakin tidak baik, William dengan sigap mencabut kabel power objek 354 itu. Tentu saja seketika itu juga objek 354 stop. Riset pun gagal total. Riset dengan biaya jutaan dolar lenyap seketika. Hal ini membuat kerugian besar bagi para pemegang saham lembaga riset Bionin. William dan Edward kini dihadapkan pada ancaman pemecatan atau PHK karena kegagalan objek 354. Jones yang menjadi pemimpin direktur lembaga riset Bionin itu mulai merasa ragu dengan kemampuan William dan Edward. Jones mengancam
William dan Edward karena kegagalan itu. Sudah pasti, William berusaha meyakinkan Jones bahwa ada kemajuan pesat dari riset objek 354. William pun memohon agar diberi waktu untuk mencari penyebab kegagalan dari objek 354 itu. Dengan perasaan antara ragu dan tidak, Jones akhirnya memberi kesempatan kepada William dan Edward untuk melakukan riset yang terakhir. Dan bila gagal, konsekuensinya William dan Edward harus didepak dari perusahaan Bionin. Karena para pemegang saham Bionin sudah menuntut hasil karena banyaknya dana yang harus dikeluarkan para pemegang saham untuk satu kali riset percobaan. Persyaratan itu diterima oleh William dan Edward. Riset terakhir itu akan dilakukan setelah William selesai mengambil cutinya. William pun pulang ke rumah untuk mengajak keluarganya berlibur. Di tengah beban kerja yang terus mendesak untuk segera diselesaikan, sementara anak dan istri William menagih janji untuk mengajak mereka berlibur, menjadi suatu beban psikologis yang harus dihadapi Will. Beban kerja yang mendesak, tuntutan keluarga untuk berlibur. William berada dalam tekanan psikologis beban kerja dan tuntutan keluarga. Di tengah perjalanan, sambil menyetir mobil, William selalu teringat dengan pekerjaannya dan memikirkan apa penyebab objek 354 itu gagal fungsi. Sambil menyetir mobil, pikiran William yang melayang dengan pekerjaannya ditambah cuaca yang kurang baik. Tiba-tiba William kehilangan kendali kemudi mobilnya saat mengelakkan sebatang pohon yang tumbang ke tengah jalan. Mobil itu pun langsung meluncur ke jurang dan jatuh ke sungai. Kecelakaan itu menewaskan anak dan istri William. Ia kesal dengan kesalahannya, bercampur marah pada dirinya sendiri. Di tengah rasa kesal dan tidak terima dengan keadaan itu, William pun berpikir singkat dan berencana untuk menghidupkan kembali istri dan anak-anaknya. Tanpa pikir panjang, menjadikan istri dan anak-anaknya sebagai objek riset dengan tekad untuk menghidupkan kembali anak dan istrinya. William pun segera menghubungi rekannya Edward, sang pakar cloning, untuk membawa peralatan transfer data memori otak ke lokasi kecelakaan itu. William pun segera mengkopi memori istri dan anak-anaknya ke hard disk. Melihat perbuatan itu, Edward pun bertanya kepada William bahwa rencana itu belum tentu berhasil mengingat kegagalan pada objek 354. Saran itu tidak dihiraukannya. Tekad William bulat. Proyek ini harus berhasil mengembalikan anak dan istrinya, dan ia siap dengan resiko yang akan terjadi. William dan Edward pun memulai proyek itu di rumahnya dengan menggunakan peralatan cloning dan alat pencetak otak sintesis dari Bionin. Sementara untuk menutupi keberadaan anak dan istrinya, William mengatur ulang semua jadwal kegiatan anak-anak dan istrinya dan melakukan kegiatannya seperti biasa, menunggu proses cloning itu selesai di hari ke-17. Awalnya William dan Edward mengkloning istri dan 2 anaknya, sementara Zoe, anak bungsunya, tertunda karena terbatasnya alat cloning. Akhirnya tibalah di hari ke-17. Proses cloning telah mencapai 100% berhasil. Istri dan 2 anak William sukses di-cloning sesuai dengan aslinya. Namun kendala berikutnya adalah
menginput memori ke tubuh cloning itu, William masih belum bisa menemukan masalah dari objek 354 yang melukai dirinya sendiri. Untuk sementara, William mengatasi masalah itu dengan mengambil tindakan membius anak dan istrinya. Melihat tindakan itu, Edward kembali mengingatkan batasan waktu pembiusan adalah 3 hari. Setelah itu, objek cloning akan mengalami malfungsi. Pikiran William semakin kacau di tengah kondisi yang mendesak untuk mencari solusi. Waktu pun terus berjalan. Di hari kedua, ketika William akan membius kembali istrinya, tanpa sengaja dia melihat monitor sensor otak istrinya. Merasa yakin dan ragu dengan reaksi otak itu, William pun akhirnya mendapat ilham kegagalan objek 354 itu. Reaksi otak pada sentuhan. William pun memastikan dan menemukan jawaban kegagalan objek 354. Sudah pasti, rangsangan otak ketika menerima tubuh yang baru. William segera mengaktifkan rangsangan itu di harddisk memori otak istrinya dan anak-anaknya, lalu mentransfer kembali ke tubuh baru istri dan anaknya. Transfer data memori itu berhasil sukses. Keesokan harinya, di pagi itu William terbangun dari tidurnya dan melihat istrinya sudah tidak di tempat tidur. Ia pun kaget dan bingung. William keluar dari kamar mencari istrinya dan ternyata istri dan anak-anaknya telah beraktivitas seperti biasa dan hidup kembali dengan normal. William tentu saja bahagia dengan kembalinya keluarganya, walau itu adalah replikanya. Sementara itu, proyek riset di Bionin mendesak harus segera diselesaikan dan ada hasilnya. Jones, si bos Bionin itu, berharap bahwa riset kali ini harus berhasil sukses. William yang telah berhasil mengembalikan kehidupan keluarganya tidak terima kalau teknologi itu jatuh ke tangan perusahaan dia. Egois sih si William ini. Ia pun mensiasati objek riset haruslah memorinya sendiri agar bisa dikendalikan. Dengan penuh resiko, akhirnya William mengambil sampel memori dari dirinya sendiri untuk dibuat otak sintesis baru yang akan diintegrasikan ke tubuh baru, yaitu robot 354. Tentu saja kelakuan dan tingkah William ini sudah dicurigai oleh Jones, karena tanpa disadari oleh William, Edward telah memberitahu bahwa istri dan anak-anak William telah tewas. Yang ada sekarang adalah replikanya tanpa disadari oleh William. Jadi istilahnya ini si Edward ini berkhianat kepada temannya. Namun William tahu maksud Jones bahwa perusahaan Bionin hendak mengambil kembali istri dan anak-anaknya. Karena itu dikategorikan sebagai produk dari perusahaan Bionin. Tentu saja William tidak terima anak dan istrinya dijadikan sebagai objek riset. Lalu ia membawa lari keluarganya meninggalkan Bionin. Namun karena setiap produk dari Bionin selalu dilengkapi dengan kode produksi, keberadaan William dan keluarganya bisa dilacak dari GPS. Menyadari dengan keberadaan alat pelacak itu, Mary, sang istri William, yang ternyata seorang ahli elektromedis, dengan cepat bertindak untuk mematikan sensor pelacak di tubuh anak-anak dan dirinya sendiri. William dan keluarganya berniat untuk melarikan diri. Namun itu telah diketahui oleh Jones. Istri dan anak-anak William pun akhirnya ditangkap dan dibawa ke Bionin
untuk dijadikan sandera dan barter supaya William membuat kembali sebuah otak baru untuk diintegrasikan ke objek 354. Akhirnya dengan di bawah tekanan, William pun mulai melakukan pembuatan otak baru. Dia merancang ulang otak sintesis untuk proyek 354, namun tentu saja dari memori otaknya sendiri. Hal itu dia lakukan tanpa diketahui oleh Jones. Setelah pengerjaan itu selesai, ternyata benar dugaan William. Jones berniat hendak mengakhiri hidup William dan keluarganya dan menjadikan istri dan anak-anaknya sebagai objek percobaan di riset pionir. Tapi William tidak kalah cerdas. Objek 354 yang merupakan replika dari William telah diaktifkan. Objek 354 datang membantu dan menyelamatkan William dan keluarganya. Di akhir cerita film, William dan keluarganya hidup bahagia di sebuah bilik dan anak bungsunya, Joy, berhasil dihidupkan kembali oleh William. Sementara replika William, yaitu robot 354, berubah menjadi dokter konglomerat yang menjual jasa penyambung hidup. Oke guys, demikian sinopsisnya. Bye.